Arman dan Satya terkejut mendengar ucapan Bima yang tiba-tiba ingin menikahi Alia. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, Bim? Saya sadar, Om. Saya tidak tega melihat Alia yang hidupnya hancur seperti itu. Dia sangat menderita sekarang. Sini duduk, Bim. Arman menyuruh Bima duduk di sampingnya. Satya menunjukkan mimik wajah keberatan saat Bima mengucapkan keinginannya menikahi Alia. Bim, Om sangat menghargai niatku untuk menikahi Alia. Tapi, Om tidak akan setuju dengan niatmu. Om juga memikirkan masa depanmu. Kamu sudah Om anggap seperti anak sendiri. Jangan sampai kamu mengorbankan masa depanmu untuk Alia. Biar dia bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan sendiri. Mungkin selama ini Om terlalu memanjakan dia, hingga lupa mengajarinya untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi kasihan Alia, Om. Iya, Om tahu. Kamu tetap boleh menjenguk dan menghiburnya tanpa harus menikahinya. Bersikaplah seperti sebelumnya, menjadi sahabat untuk Alia. Om rasa Alia lebih membutuhkan seorang sahabat sepertimu. Arman sebenarnya senang dengan niat baik Bima. Tapi dia tak ingin Bima menikahi Alia karena kasihan. Kelak akan menjadi masalah di kemudian hari. Baiklah kalau begitu, Om. Bima masih merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Alia. Seperti yang Om amanahkan. Itu semua bukan salahmu, Bim. Alia yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Sekarang Om hanya memikirkan bagaimana menghadapi lingkungan kami nantinya. Alia akan down lagi kalau banyak orang yang nantinya mencemooh dia, Om. Itu tugas Om yang akan melindunginya, Bim. Kamu tidak perlu khawatir. Arman menepuk pundak Bima sambil tersenyum. Bima mengerti, Om. Bima harap Vano kelak akan kembali dan menyadari kesalahannya. Dan mau bertanggung jawab pada Alia. Om tidak berharap banyak, Bim. Kecuali kalau dia benar-benar bertaubat. Insya Allah Om bisa menerimanya. Amin. Ngopi dulu, Bim. Iya, Om. Bima memesan kopi hitam untuk menyegarkan pikirannya yang penuh dengan Alia. Hampir saja dia mengorbankan cintanya sendiri demi Alia. Setelah menghabiskan kopinya, mereka bertiga kembali lagi ke kamar Alia. Alia sudah sadar dan sekarang sedang bersandar di pembaringannya. Eva masih saja menangis. Sedangkan Kania masih berusaha menenangkannya. Ma, sudah dong, tidak usah menangis lagi. Masalah ini tidak akan selesai dengan menangis. Lihat itu, Alia malah tambah pucat. Iya, Pak. Maaf. Bim, makasih ya kamu sudah menolongku. Ucap Alia lirih saat gadis itu melihat Bima berdiri di samping ranjangnya. Sama-sama, Al. Gimana keadaanmu? Sudah baikan? Alia mengangguk lemah. Tatapannya masih saja kosong. Bima sangat prihatin melihat sahabatnya itu. Alia yang selalu ceria ketika bersama Bima, kini menjadi gadis pemurung. Aku harus menemukan Vano. Aku akan menyeretmu, Van. Kamu sudah membuat sahabatku menderita. Men, sepertinya kita harus pulang dulu. Insya Allah besok kita akan jenguk Alia lagi. Satya mengajak Indira dan Bima pulang karena waktu sudah hampir tengah malam. Iya, Sat. Makasih ya buat semuanya. Sama-sama. Yang kuat ya demi Alia. Arman mengangguk. Al, aku pulang dulu ya. Insya Allah besok pagi setelah kuliah aku mampir ke sini lagi. Makasih ya Bim. Bima berangkat kuliah seperti biasa. Dia berangkat dengan tergesa. Karena dia sampai di kampus sudah mepet sekali dengan jam mata kuliah. 5 menit lagi perkuliahan akan dimulai. Dan sekarang Bima sedang berlari menuju gedung tempat dia akan mengikuti mata kuliahnya. Bro, Bima tak sengaja menabrak seorang gadis yang sedang membawa map berwarna coklat. Kertas dalam map itu menghambur kemana-mana. Astagfirullah, ucap sang gadis sambil berjongkok dan dengan cepat memunguti kertas-kertas yang berhamburan. Maaf, aku sedang buru-buru. Bima menunduk dan melihat ternyata yang ditabraknya adalah Sivana. Bima kaget saat Sivana mendongak menatapnya sekilas lagi menunduk lagi. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya.
Sivana mengibaskan kertas yang dia pegang karena terkena debu. Sekali lagi maaf ya, Si. Aku benar-benar tidak sengaja. Bima membantu Sivana memunguti kertas-kertas itu dan sekilas membaca nama Devano di kertas yang Sivana pegang. Tapi karena dia terburu-buru, dia urungkan untuk memastikan rasa penasarannya. Tidak apa-apa, sudah buruan sana masuk kelas. Kamu ada mata kuliah kan sekarang? Sivana membekap mulutnya sendiri. Hampir saja ketahuan kalau dia sebenarnya mempunyai jadwal kuliah Bima. Mereka satu fakultas hanya beda jurusan. Iya? Kok tahu? Ah, tidak penting dijawab. Nanti setelah selesai kuliah, tunggu aku di sini ya. Aku mau menebus kesalahanku. Bima berlari meninggalkan Sivana. Hei, tidak perlu seperti itu. Pokoknya nanti tunggu aku di situ ya. Bima berteriak menjawab perkataan Sivana. Gadis itu hanya bisa tersenyum melihat Bima yang semakin menjauh. Sivana meninggalkan tempat itu. Dia harus ke kantor dekanat untuk mengurus cuti kuliah kakaknya. Sebenarnya dia enggan melakukan semua ini. Tapi karena dia ingat dengan kedua orang tuanya, akhirnya Sivana mau mengurus cuti kuliah Devano. Entah sampai kapan dia selalu menuruti kakaknya. Bima memenuhi janjinya. Dia kembali ke tempat di mana ia menabrak Sivana. Namun gadis itu belum terlihat. Bima celingukan mencari sosok gadis itu. Sedari tadi dia tidak konsentrasi mengikuti mata kuliah karena tak sabar ingin menemui Sivana. Setelah selesai, ia buru-buru menuju tempat itu. Tapi Sivana tidak juga terlihat. 1 jam Bima setia menunggu Sivana namun gadis itu tak juga datang. Bima tidak mempunyai nomor ponsel Sivana jadi dia tak dapat menghubungi gadis itu. Hei Bim, nungguin siapa sih? Gani mengagetkan Bima yang sedang sibuk mencari sosok Sivana. Ngagetin aja Logan. Sorry bro, gue gak bermaksud ngagetin. Yuk masuk ke kelas. Ini udah mau masuk lo kelasnya Pak Heri. Masa sih? Bima melirik jam tangan yang selalu melingkar di pergelangan tangannya. Dan ternyata sudah 1 jam ia menunggu Sivana. Dan sekarang sudah waktunya Bima mengikuti mata kuliah kedua hari ini. Bener kan? Gue gak bohong. Udah yuk buruan. Ya sudah yuk. Dengan berat hati Bima meninggalkan tempat itu. Bima takut Sivana nanti tiba-tiba datang dan dirinya tidak ada di sana. Bagaimana perasaan gadis itu nanti? Bima takut Sivana akan menganggapnya ingkar janji. Kamu kenapa sih Bim? Dari tadi celingukan. Nyari siapa sih lo? Ah enggak kok. Sudah ayo buruan. Bima dan Gani benar-benar meninggalkan tempat itu karena mereka harus mengikuti mata kuliah selanjutnya. Sivana berlari setelah selesai mengurus cuti kuliah Devano. Dia sedari tadi ingin mengabari Bima tapi dia tidak mempunyai nomor ponsel Bima. Sivana sampai di tempat yang mereka sepakati tadi. Dan dia kecewa karena tidak mendapati Bima di sana.